Pernahkah kamu merasa seperti orang asing di keluargamu sendiri? Saat kamu memilih jalan hidup yang berbeda, bukannya mendapat dukungan, justru hujan kritik yang datang. Saat teman-temanmu merayakan kelulusan CPNS dan keluargamu menyalahkanmu karena tak ikut tes, kamu mulai bertanya-tanya, salahkah aku punya impian yang lain? Ketika kamu bekerja keras membangun karier yang kamu cintai, tapi keluarga berkata itu bukan pekerjaan yang menjamin masa depan. Saat kamu masih sendiri, berusaha mencari pasangan yang benar-benar cocok, tapi mereka terus bertanya, kapan nikah? Seolah-olah pernikahan adalah satu-satunya ukuran kebahagiaan. Dan yang paling menyakitkan, saat kamu sudah berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan pekerjaan, tapi mereka masih berkata, percuma sarjana kalau masih nganggur. Mereka tak melihat betapa kerasnya kamu berusaha. Mereka tak tahu betapa seringnya kamu merasa gagal, betapa seringnya kamu menangis diam-diam, betapa kamu hanya ingin didengar dan dimengerti. Kamu hanya ingin satu hal, penerimaan. Lalu, bagaimana caranya bertahan dalam keluarga yang tak selalu memahami? Bagaimana caranya menjalani hidup sesuai dengan kata hati, tanpa harus terus dihantui perasaan bersalah? Mari kita bicara tentang ini. Keluarga seharusnya menjadi tempat kita pulang, tempat di mana kita merasa aman, diterima, dan dicintai tanpa syarat. Tapi kenyataannya tidak semua keluarga seperti itu. Banyak dari kita tumbuh di lingkungan di mana kebahagiaan diukur dengan standar yang sempit. Lulus sekolah dengan nilai bagus, dapat pekerjaan tetap, lebih bagus kalau jadi PNS. Menikah sebelum usia 30, punya anak, rumah, dan kehidupan yang stabil. Jika kita keluar dari jalur itu, kita dianggap aneh. Jika kita memilih jalan yang berbeda, kita dianggap gagal. Tapi apakah hidup benar-benar sesederhana itu? Mari kita lihat kisah Rina. Sejak kecil, Rina bercita-cita menjadi penulis. Baginya, menulis bukan sekadar hobi, itu adalah cara dia mengekspresikan perasaan, menginspirasi orang lain, dan menemukan kebebasan. Namun keluarganya tak pernah menganggap serius impiannya. Menulis itu cuma buat senang-senang. Kamu harus cari kerja yang benar. Kenapa nggak daftar CPNS aja? Itu lebih menjamin masa depan. Nanti kalau nggak nikah cepat, siapa yang mau menanggung hidupmu? Kata-kata itu terus menghantuinya. Tapi Rina bertahan. Dia tahu bahwa jika dia menyerah pada impian hanya demi memenuhi ekspektasi keluarga, dia akan kehilangan dirinya sendiri. Perlahan, dia membangun kariernya. Dia menulis untuk media, menerbitkan buku, dan akhirnya sukses. Namun, pengakuan dari keluarganya tak pernah benar-benar datang. Hingga suatu hari ibunya berkata, ibu dulu nggak ngerti. Tapi sekarang ibu bangga sama kamu. Saat itu, Rina tersenyum. Bukan karena dia akhirnya mendapatkan pengakuan, tapi karena dia tahu bahwa dia telah menjalani hidup sesuai dengan kata hatinya. Sebelum kita terlalu larut dalam kekecewaan, mari kita coba melihat dari sudut pandang mereka. 1. Mereka tumbuh di generasi yang berbeda. Orang tua kita dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda. Bagi mereka, pekerjaan yang stabil adalah kunci hidup yang aman. Ketika mereka mendorong kita untuk mengikuti jalur yang mereka anggap aman, itu bukan karena mereka ingin mengendalikan kita, tetapi karena mereka takut kita gagal. Mereka menganggap standar sosial sebagai kebenaran mutlak. Di masyarakat kita, masih ada anggapan bahwa menikah cepat adalah tanda kesuksesan, bahwa gelar sarjana harus diikuti dengan pekerjaan bergaji tinggi, bahwa hidup harus berjalan dalam pola yang normal. 3. Mereka tak tahu cara menyampaikan cinta dengan benar. Tak semua orang tua tahu cara mengungkapkan kasih sayang dengan kata-kata yang lembut. Ada yang menunjukkan cinta dengan nasihat, ada yang dengan kritik. Meskipun terdengar menyakitkan, bisa jadi mereka sebenarnya hanya ingin yang terbaik untuk kita, meski caranya salah. Lalu, bagaimana caranya agar kita tetap bisa menjalani hidup sesuai keinginan kita, tanpa harus merasa bersalah? 1. Pahami bahwa hidup ini milik kita. Kita yang akan menjalani hari-hari di pekerjaan kita. Kita yang akan merasakan suka dan duka dalam pernikahan kita. Kita yang harus menghadapi konsekuensi dari pilihan kita sendiri. Jadi, mengapa kita harus hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain? 2. Tetapkan batasan sehat. Jika keluarga terus memberikan tekanan, belajar untuk berkata, aku paham kalian khawatir, tapi ini hidupku dan aku ingin menjalani dengan caraku. Tidak mudah, tapi ini penting. 3. Buktikan dengan tindakan, bukan sekadar kata-kata. Kritik seringkali datang karena mereka belum melihat hasilnya.
Jika kita memilih jalur yang berbeda, tunjukkan bahwa kita bisa sukses dengan cara kita sendiri. Jangan sibuk berdebat, sibuklah bekerja dan membuktikan bahwa kita bisa. Terima bahwa pengakuan mungkin tak akan pernah datang. Ini hal tersulit. Kadang, meskipun kita sudah sukses, keluarga tetap tak akan mengakui pilihan kita. Dan itu tak apa-apa. Hidup kita tak harus bergantung pada validasi mereka. Yang penting adalah kita bahagia dengan pilihan kita sendiri. Jika saat ini kamu merasa sendirian, ingatlah, kamu tidak sendiri. Banyak orang di luar sana mengalami hal yang sama. Tapi satu hal yang pasti, kamu berhak memilih jalan hidupmu sendiri. Kamu berhak bekerja di bidang yang kamu cintai. Kamu berhak menikah saat kamu siap, bukan saat orang lain menyuruhmu. Kamu berhak menjalani hidup dengan ritmemu sendiri. Dan meskipun mereka tak selalu memahami, percayalah, suatu hari nanti, mereka akan melihat. Mungkin butuh waktu, mungkin pengakuan tak akan pernah datang. Tapi selama kamu bahagia, selama kamu tahu bahwa kamu telah menjalani hidup dengan penuh makna, itu sudah lebih dari cukup. Jadi, jangan menyerah. Tetaplah berjalan. Hidup ini adalah milikmu, dan hanya kamu yang bisa menentukan ke langkahmu selanjutnya. Ada saatnya kita merasa lelah. Bukan karena kurang usaha, bukan karena menyerah, tapi karena setiap kata yang kita ucapkan seolah tak ada artinya di mata mereka. Kita sudah mencoba menjelaskan dengan baik, dengan penuh kesabaran, dengan hati yang terbuka. Kita berusaha membuat mereka mengerti bahwa pilihan hidup ini adalah yang terbaik bagi kita. Tapi mereka tetap menolak, tetap menyalahkan, tetap menganggap kita salah hanya karena jalan yang kita tempuh tak sesuai dengan harapan mereka. Saat itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus berdebat, berharap suatu hari mereka berubah pikiran, ataukah lebih baik kita diam dan membiarkan waktu yang berbicara? Jawabannya ada pada kesabaran. Bersabarlah. Jangan lawan dengan kata-kata. Jangan biarkan emosi menguasai diri. Kita tak perlu membuktikan apapun dengan perdebatan. Kita tak perlu menghabiskan energi untuk menjelaskan sesuatu kepada orang yang tak mau mendengar. Sebaliknya, buktikan dengan prestasi. Buktikan bahwa pilihan hidup kita bukan kesalahan. Buktikan bahwa kita bisa sukses dengan cara kita sendiri. Buktikan bahwa meskipun mereka tak mendukung, kita tetap bisa berdiri tegak dan melangkah maju. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah bersikap hormat. Jangan biarkan perbedaan pandangan menjadikan kita durhaka terhadap orang tua. Mereka mungkin tidak mengerti sekarang, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk membalas dengan kebencian. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari hidup kita. Mereka pernah membesarkan kita dengan penuh cinta, meskipun cara mereka menunjukkan cinta itu terkadang terasa menyakitkan. Tetaplah semangat dalam bekerja. Tetaplah berjuang sekeras mungkin. Tetaplah berusaha sepenuh tenaga. Jangan biarkan keraguan mereka menghentikan langkahmu. Jangan biarkan kata-kata mereka memadamkan api dalam dirimu. Kamu punya impian, kamu punya tujuan, dan hanya kamu yang tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Dan percayalah pada akhirnya, waktu akan membuktikan segalanya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok. Tapi suatu hari nanti, ketika mereka melihatmu berdiri tegak dengan hasil dari kerja kerasmu sendiri, mereka akan sadar. Mereka akan melihat bahwa kamu tidak tersesat. Kamu hanya memilih jalan yang berbeda. Mereka akan melihat bahwa meskipun mereka tak pernah percaya padamu, kamu tetap mampu mencapai sesuatu yang luar biasa. Dan meskipun mereka tak pernah mengucapkan kata-kata itu secara langsung, dalam hati mereka akan bangga padamu. Jadi, tetaplah melangkah. Jangan biarkan penolakan mereka menghambat langkahmu. Jangan biarkan keraguan mereka merusak keyakinanmu. Hiduplah dengan penuh semangat, penuh keyakinan, dan penuh keberanian.